Jadi ada seorang gila telanjang. Saya tinggal di ruko di lantai 4 gitu kan. Saya lagi ke bawah nangis. Sholat lu. Serius Om Ben. Terus saya sempat tanya, Yai, kalau kita ngadain tablik tapi dananya itu dari teman-teman non muslim, hukumnya gimana? Oke. Pada bingung, belum pernah nih kejadian gitu kan ya. Gitu. Jadi pertama kali tahun 2009 acara tablik di Masjid Raya itu ada logo Wihara Dananggun. Wow. Oke, Om Harlan, wah, makasih banyak hari ini datang. Sama Om Ben, luar biasa, kehormatan juga ini. Wah, saya yang terhormat. Om bisa datang di Gudang Bermakna. Alhamdulillah. Sehat, Om? Alhamdulillah, bahagia Om. Bahagia, asik. Saya selalu ikut tiap pagi tuh. Good morning, selamat pagi, bahagia selalu. Sekarang udah larinya kiblatnya bukan sehat lagi tapi bahagia. Bahagia Om. Wah, luar biasa. Saya kenal Om itu berapa tahun? 3 tahun lalu, 2019 sebenarnya. Iya. Waktu itu, seingat saya itu waktu itu event FMP. Ya. FMP Festival Merah Putih yang bawa saya kenal Om. Iya. Betul. Iya, jadi kemudian ketemu di tiap ada event di Bogor. Ya FMP lah yang paling banyak saya ketemu dengan Om. Terus kemudian di Sunday Walking. Betul. Nah, jujur Om, sebenarnya walaupun saya sudah 3,5 tahun kenal Om, tapi saya itu belum begitu banyak kenal Om itu seperti apa sih sebenarnya. Boleh saya dapat cerita nggak Om? Cerita gimana sih Om lahir? Itu lahir di Bogor atau di mana? Aku lahir di Bogor, putra daerah Om, asli Bogor. Oke. Jadi memang orang tua papiku itu almarhum dari Parung Kuda, Sukabumi. Oke. Mamiku itu dari Bogor asli. Oke. Nah, perjalanan orang tua juga lumayan cukup dahsyat, khususnya almarhum papi ya. Itu mulai dari nol banget, dari nol sehingga membangun agrikon di Kota Bogor ini gitu loh. Jadi ya aku sendiri sudah merasakan kenikmatan lah gitu. Karena memang pada saat saya lahir ya papi udah established. Kalau usaha papi kan memang dari tahun 69, aku lahir tahun 73 kan. Jadi 4 tahun terakhir itu memang sudah dibangun sedemikian rupa sehingga aku mendapatkan kenyamanan. Oke. Sekolah di sama anak-anak Om di Kesatuan. Oh gitu, oke. Alumni Kesatuan berarti. Di hak berarti ya. Di TK Kesatuan, SD Kesatuan, SMP Kesatuan, SMA sampai kelas 1. Selanjutnya pindah ke Amerika, ke Hawaii. Oke. Nah, itu udah mulai tuh. Sebenarnya aku bandelnya udah dari kelas 4 SD gitu. 4 SD tuh udah mulai ngerokok, 6 SD tuh sudah mulai ngobat-ngobat, pil koplo dan lain-lain. Serius. Oke. Jadi memang perjalanan hidupku lumayan cukup wah, fluktuatifnya dahsyat banget tuh. Wah, luar biasa. Enggak apa-apa, cerita gimana? Terus fluktuatifnya ya. Dari segi pendidikan ya ancur-ancuran, ya dibilang ancur-ancuran enggak. Saya enggak tahu apakah memang seharusnya saya memang naik kelas atau memang karena dulu kan almarhum bokap juga kan memang salah satu pengurus di Kesatuan. Ya. Jadi either aku memang benar-benar lulus atau memang takut berani lo nggak kasih lulus. Jadi emang menarik Om. Jadi semenjak SMP itu misalnya katakanlah rankingku 36 gitu ya. Kan dari 45 siswa gitu ya. Okay. Nah 37 sampai 45 tuh kan naik gitu. Nanti SMP 2 ranking 42 dari 47. Nah 43 47 tuh kan naik gitu ya. Jadi selalu mepet tapi naik gitu loh. Iya. Grade juga ya so-so lah gitu loh. Berlanjut
di Hawaii juga seperti itu. Jadi memang cukup mengagetkan di saat kita lagi menikmati masa SMA di kesatuan, kita lagi main band, taekwondo dan lain-lain. Pokoknya lebih banyak main dan bolos dan ekstrakurikuler yang dibandingin ini ya. Tiba-tiba almarhum bokap itu pulang dari Hawaii karena kakakku yang paling perempuan graduate. Tiba-tiba langsung tuh 2 minggu lagi lu berangkat ya. Kemana? Sekolah di Hawaii. Dan saat itu belum Inggrisnya tuh belum fasih. Ngeles Inggris cuman ya kita mana tahu tiba-tiba dikirim. Nah, pindah ke sana ya adaptasi. Tapi senang dong ya pindah ke luar negeri atau enggak? Ngeri-ngeri sedap dan juga mungkin kan udah terlalu nyaman di Bogor ya Om. Maksudnya kan udah dengan pergaulan yang ada ya, komunitas yang bolos bareng. Pokoknya udah liarnya udah luar biasa lah gitu kan ya. Nah, tapi ternyata di sana juga ya liar juga Om. Lebih liar lagi. Apalagi lost control mungkin ya. Ya, sudah penggunaan type of drugnya juga sudah mulai lebih ke ice dan lain-lain lah ya. Sudah mulai dibandingin pil koplo, cimeng gitu ya. Naik derajatnya. So far tapi memang ya tadi masih diuntungkan walaupun bokap tidak ada di kepengurusan sekolah, masih ya levelnya IPK-nya 1,8, 2,0 tetap naik lah ya. Oke. Nah, beres lulus SMA, saya pindah ke San Francisco. Dari Hawaii saya pindah ke San Francisco, University of San Francisco, ngambil S1-nya di International Business. Itu juga makin parah juga dari penggunaan drugsnya gitu ya. Udah macam-macam semua gitu ya. Tapi tadi balik lagi tetap grade-nya C, D, tetap lah ya. Maksudnya kalau secara sekolah sih walaupun sering nggak masuknya, ya alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk ngisinya ya multiple choice dangdul lah. Itu pun lulus, lalu sempat ngambil S2 sebentar di San Francisco juga, ngambil procurement management. Udah semakin ribet tuh, kok susah banget ya ini pelajaran gitu kan. Akhirnya putuskan untuk drop tuh S2-nya dan cari apa nih yang cepat dan gampang. Wah, kayaknya perhotelan gitu kan ya. Jadi aku bilang ke bokap, udah ngambil perhotelan aja deh yang cepet. Pindahlah aku ke Swiss, ngambil perhotelan S2-nya. Kenapa nggak mikir kerja bareng bokap aja? Belum, Bob. Belum. Boro-boro yang penting mabok. Kerja sama bokap nggak bebas nih kan? Mabok ya. Sama pas nyampe di Swiss, kebetulan di kota kecil di Luzern, ya sama juga. Dia namanya sudah ada setan-setan yang selalu berada di kita. Ketemu lagi drugs, ketemu lagi bandar dan lain-lain dengan mudahnya gitu ya. Lulus dari S2 itu tahun 94 kalau nggak salah, tahun 94 lulus. Sempat cari kerja lah ya, baik di Eropanya, balik ke Australianya dan juga di Indonesianya, dan akhirnya ketemu tuh sama grup Sheraton waktu itu. Untuk magang waktu itu. Nah, magang 6 bulan sama head office-nya Sheraton, disuruh pilih mau magang di Sheraton Lombok atau di Sheraton Timika. Ya namanya masih rada gila gitu kan ya. Nah, Lombok mah sering kan. Timika aja mudahnya gitu. Timika sampai si Director of Human Resources, are you sure gitu kan. Itu tahun berapa? 94 Om. 94 Timika loh. Sampai, are you sure? Ya, why not gitu kan. Kenapa? Ya kalau misal Lombok mah gue bisa beli tiket gampang gitu ya. Kalau Timika kapan lagi gitu kan ya. Kapan lu bisa berangkat? As soon as possible. Berangkatlah aku magang di Sheraton Timika selama 6 bulan. Nah, itu juga menarik banget. Jadi ketika nyampe tuh 3 hari kemudian udah disamperin sama petinggi-petinggi polisi di sana. Tiba-tiba
kamu mau mengedarkan narkoba ya di kota ini gitu kan. Berarti sudah ada radar. I don't know. Oh. Terus enggak Pak, saya cuma mau magang gitu kan. Saya pokoknya kamu hati-hati ya, saya incar gitu ya. Wow. Cuman menariknya ya kadang-kadang balik lagi luar biasa banget. Pada saat beberapa minggu kemudian kan Hotel Sheraton Timika itu tempat tinggalnya pejabat-pejabat ketika mereka mau berkunjung ke Freeport. Oh, oke. Nah, kebetulan saya lagi magang di front office di depan. Nah, muncullah salah satu pejabat, pejabat tinggi lah ya dari pusat gitu ya. Yang kebetulan anaknya itu roommate-nya saya di San Francisco. Kan. Oh. Jadi beliau itu datang bersama dengan ya semua petinggi-petinggi Polri, TNI dan lain-lain gitu kan ya. Terus gitu, Om, Ananda gitu kan, dipeluk lah gitu. Kamu ngapain di sini gitu kan ya. Ini anak saya gitu ya. Jagain semua ngepel. Jadilah di Timika pun orang yang gila lagi. Udah dapat backingan. Ada jalan tol dari SMA sampai kerja. Kehidupan saya penuh dengan kesenangan, penuh dengan kemaksiatan, dan itu tidak ada hambatan, jalan tol ya semuanya gitu. Nah, berujung di tahun 98 ketika almarhum bokap divonis kanker. Oke. Itu kebetulan aku juga sudah mau ditransfer ke Sheraton Fiji waktu itu. Kebetulan waktu di Sheraton Timika itu aku asisten GM. Oke. Nah, mau ditransfer ke Sheraton Fiji, tidak dibolehkan lah sama bokap, suruh pulang. Nah, suruh pulang bantuin Agricon, which is waktu itu Terminix ya. Nah, salah satu anak perusahaannya Agricon. Nah, di situ mulai muncul ketidaknyamanan dalam arti kata mungkin dari segi materi gitu ya. Karena waktu di Sheraton ya gajinya expat karena ngikutin Freeport ya. Udah puluhan lah salary-nya waktu itu. Tahun itu gitu ya. Cuti 3 bulan sekali 2 minggu. Jadi penuh dengan foya-foya, penuh dengan semua keborjuan dan lain-lain. Tiba-tiba ke Bogor, digajinya cuma 1,5 juta waktu itu sebulan. Dan gue mesti ngapain nih gitu. Gimana bisa hidup gitu ya. Udah mulai lah jadi jualan juga lah. Pokoknya untuk memenuhi penggunaan use of drugs-nya segala macam dihalalkan. Dan akhirnya selama belasan tahun make ketahuan juga. Jadi sepandai-pandainya tupai melompat. Gubrak juga gitu kan. Ketahuan sama bokap. Gitu. Jadi itu momentum saya. Ya kalau sekarang mikir paling berdosa saya ke orang tua di saat beliau kena kanker, saya ketahuan make, dan di situ momentum saya keluar loh. Jadi ketahuan. Ya. Oke. Silakan menemukan jalan Anda sendiri gitu loh. Nah, di situ saya berpikir kemana gue ya. Nah, itulah otak gilanya lagi kan. Ke Bali mah rada sering nih gitu kan. Cuman punya BPKB mobil waktu itu, masih punya beberapa barbuk di mobil, bingung mau kemana gue. Bali mah sering gitu kan. Akhirnya mikir, wah yang sama hurufnya kayak Bogor dan 5 huruf juga, Batam nih gitu kan. Wah. Kok mikir sampai jauh? Gak tahu juga. Akhirnya nyetir tuh Om, Bogor, Lampung. Nyetir bawa mobil sendiri itu ya. Bogor, Lampung nyetir ya buat ngisi bensin ke klub, ke diskotik, jualan gitu kan. Ini udah dapat lagi beberapa hari. Nyetir lagi Palembang, begitu juga clubbing gitu kan, jualan. Dari tadi otak saya pikir jualan itu jualan apa, ternyata jualan barang bukti. Bukan pisang goreng Om. Oke. Nah, Jambi sampai Pekanbaru saya jual mobilnya ya, terus saya terbang ke Batam. Oke. Nah, itu tahun 98. Nah, nyampe Batam mulailah cari-cari kerja. Cari kerja.
kan karena basicnya perhotelan itu kan ada Novotel Batam, ada lumayan cukup sudah mulai terbangun lah hotel-hotel di Batam. Nah tapi tetap malamnya itu tetap clubbing lah ya, tetap mabok lah intinya gitu kan. Cari yang sefrekuensi. Ketemu orang Bandung lah, almarhum gitu kan. Jadi saya diangkat menjadi adik angkatnya. Saya bergabung dengan beliau. Ya tetap menjalankan rutinitas kemaksiatan gitu kan. Wah. Ya dalam perjalanan ini memang yang harus diakui dan memang baru saya sadari memang ujung-ujungnya ada rasa ketidaktenangan jiwa, ya kan. Ya namanya make, tetap aja malamnya dalam kesendirian merasa berdosa, ya kan, ada rasa ketakutan, ada rasa keparnoan, kesepian dan lain-lain dan lain-lain. Ya, itu muncul sampai ada titik, udahlah, hidup gue cukup deh, udah sampai dalam batas, udah mau bunuh diri tuh waktu itu Om Ben, gitu di satu momentum. Nah jadi saya pada saat udah pokoknya udah nggak keruan, jiwa saya udah stresnya minta ampun, lagi nangis sendiri, udah memikirkannya apa gue udahan aja nih hidup gitu ya. Tiba-tiba ya saya menemukan ya hidayah di Batam gitu. Jadi ada seorang gila telanjang, saya tinggal di ruko di lantai 4 gitu kan, saya lagi ke bawah nangis, sholat lu Serius Om Ben. Wow. Nah disitulah momentum, mungkin di situ ya apa kehebatannya Allah. Iya. Kan cuman 2 ya, saya marah-marahin tuh orang gila, lu ngapain lu di bawah gitu kan, usir gitu kan ya. Iya. Atau ya ini apakah gue mesti sholat gitu kan. Iya. Tapi waktu itu maaf, Muslim or aku keluarga Buddha Jepang Om Ben. Buddha Jepang. Oke. Buddha Jepang. Jadi kebetulan memang ya dengan kemaksiatan yang aku jalankan ya ateis lah Om. Boro-boro kenalnya Bob Marley gitu. Boro-boro kenal Tuhan gitu kan ya. Jadi di saat disuruh sholat sama orang gila itu, akhirnya saya putuskan untuk tim saya panggilin Ustadz deh, coba deh gue pengen belajar sholat. Di situ momentum saya mulai tertarik dengan agama yang saya saat ini yakini, yaitu Islam gitu loh Om Ben. Gitu. Nah, sempat mendetokskan diri semingguan. Setelah selesai akhirnya saya putuskan udah deh gue mesti minta maaf kayaknya nih sama bokap nyokap. Minta pulang 2000 akhir 2001 lah saya pulang ke Bogor, minta maaf sama bokap nyokap. Ya itu karena gini Om, waktu pertama kali saya kenal Om itu di kantor di Agrikon. Itu kan rapat FNP waktu itu. Betul. Sore saya ingat tuh. Nah saat kita rapat, terus tiba-tiba kan ajan tuh. Om stop tuh rapat. Ya. Kita stop dulu ya, sholat dulu ya. Kaget sih saya. Ini gimana ceritanya? Maaf ya, ini penampilan seperti mata sipit. Ini apa dia Muslim apa hanya menghargai nih? Tapi kan Om ikut sholat waktu itu. Wow. Terus saya mikirnya gini Om. Oke lah, bisa saja ini dia mualaf. Itu dalam hati saya tuh. Tapi ini kayaknya serius banget nih. Jarang saya temui orang di tengah rapat yang lagi serius. Stop dulu ya. Kita sholat dulu. Stop dulu. Dan saya hampir nggak sholat waktu itu sebenarnya. Cuman saya lihat Om ikut pergi sholat. Ya udah saya ikut sholat. Saya mau lihat dia ini benar-benar menghargai aja tuh ikut sholat. Nah gitu. Saya itu terkesan di situ loh. Saya terkesan di situ baru saya tahu. Wah Om Harhan Muslim. Cuman saya penasaran. Karena penampilan seperti ini nggak mungkin. dari kecil nggak mungkin Muslim nih, atau keluarganya atau seperti apa. Betul. Wah, dan saya surprise ternyata itu awal hidayahnya hanya melalui seorang
Ya, gila. Seperti orang Allah gila. bicara melalui orang gila, memakai orang gila untuk itu menyadarkan. saya yakini hidayah yang sangat luar biasa yang saya dapatkan tuh. Iya. Karena dengan juga track record pendidikan, kemudian pengalaman kesana kemari. Kalau seorang yang pinter ceramah datang ceramain Om, kemungkinan betul. Jadi memang dijatuhkan dulu gitu kan. Sudah ngap-ngap. Ya mungkin di situ ya momentum hati atau jiwa lebih terbuka gitu. Sebelum kembali ke rumah. Apa yang dibicarakan dengan Ustaz? Pasti kan selain dengan dari orang ODGJ tadi. Dengan Ustaz ngomongin apa sampai itu benar-benar akhirnya? Simple sih Om. Jadi lebih ke arah aturan main ya. Dalam arti kata kan dulu aku mana tahu tuh bahwa sama orang tua itu wajib menghormati. Ridho orang tua itu ridhonya Allah gitu ya. Hal-hal kecil. Ya, bagaimana kita nggak boleh sombong. Bagaimana kita harus menghargai satu dengan yang lainnya, manusia itu sama. Jadi hal-hal. Jadi kalau misalnya aku ngelihatnya beliau itu lebih ke arah bukan ke fikihnya dulu tapi ke tauhidnya. Gitu loh, bahwa Tuhan itu ada loh gitu ya. Di situ mungkin dapatnya ya. Jadi dia nggak ya kayak misalnya sholat aja diajarin pakai bahasa Indonesia gitu kan ya. Udah Indonesia aja dulu, nggak usah ngafalin ribet gitu kan ya. Hal simpel itu yang mungkin membuat aku ternyata gini loh ya gitu. Gitu. Dan saat itu dimualafkan di sana di Batam. Betul. Syahadat di situ dengan syahadat di sana ya. Nah, pulang ke rumah nih, ketemu bokap nih. Betul. Langsung sujud tuh ke ibu. Oke. Ampun mak. Anak yang hilang balik pulang. Dan ya dari dulu memang aku tipenya belak-belakan. Sorry, selama masih di Batam, itu ada komunikasi dengan keluarga atau? Ada. Terus aku berusaha untuk terus komunikasi. Cuman balik lagi itu juga luar biasa perjalanannya agak aneh tuh. Jadi kan bokap sering di kemo di Singapura, gitu ya. Jadi sempat ada suatu saat kakak nelpon, nih kita lagi mau antar bokap ke Singapura, siapa tahu mau ikut makan lah atau apa semacam. Kan tinggal naik ferry tuh. Nah maksudnya baik kan. Wah saya tahu kalau misalnya si almarhum itu kalau misalnya ke Singapura, beliau kan perokok berat gitu ya. Nah kalau misalnya ke Singapura itu biasanya dia nggak terlalu banyak bawa rokok, jadi dia batasin gitu loh. Ya, karena kan ada keterbatasan bawa rokok dan segala macam. Gue pikir, woi bawa rokok dari Batam gitu kan ya. Bawalah dua slop. Nyogok. Ya kan, maksudnya untuk ambil hati lah. Berangkat itu abis clubbing. Mata belernya minta ampun gitu ya. Pagi-pagi naik ferry, kebetulan sama kawan. Mungkin kelihatan kali ya matanya badai. Dipanggil lah sama bea cukai, nama custom di portnya di Singapura ya. Itu tuh saya masih bawa ada inek 5 butir, ada itu di gini, di pakai long sleeve gitu di bawah. Udah dak minta mati gue ketahuan lah bawa rokok gitu kan. 2 slop didenda lah 1.700 kalau salah waktu itu dolar. Gue mana bawa duit, akhirnya kan nelpon lagi ke bokap gitu kan, didenda nih. Kebayang nggak mereka lagi mau makan gitu ya, harus jemput gue gitu, bayarin 1.000 dolar. Siarlah nambahin lagi. Boro-boro mau silaturahim Om Ben, disebelin lagi. Sampai sedemikian perjalanan untuk untuk mendekatkan tuh sama orang tua tuh luar biasa banget. Tapi balik lagi tadi pulang, saya orangnya selalu belak-belakan. Saya ngomong sama bokap, ya minta maaf. Lalu saya bilang kebetulan saya masuk Islam gitu. Dan luar biasanya bokap, selama agama itu baik buat lu Lan, lu jalanin sebaik-baiknya. Mungkin dia pikir wah kesempatan anak gue dapat agama. Didukung. Didukung habis. Itu luar biasanya gitu. Sampai nyokap puasa pertama aku itu sahur
beliau bangun, nemenin aku sahur, nyiapin buka puasa. Itu dahsyatnya. Jadi aku bersyukur banget lah mendapatkan full support ya dari orang tua gitu loh. Gitu. Ya pasti juga mereka senang karena dibandingin belangsak lagi. Wah, peluang nih. Ya, pasti dipikirin orang tua. Yang penting lu baik dah. Gitu Om Ben. Terus saya sempat kerja dulu di luar di Cipanas di hotel juga jadi GM. Baru setelah 8 bulan saya dipanggil lagi sama bokap. Lu masuk lagi deh ke Terminix. Coba lagi deh bangkitin lagi Terminix. Disitulah momentum saya balik lagi ke dalam Agricon lah, ke dalam perusahaan bokap gitu. Oke. Wow, ini perjalanan hidayah yang luar biasa ya. Tapi namanya hidayah nggak begitu banyak apa namanya ya. Dapat tantangan lah ya dari keluarga. Ya, di situnya aku alhamdulillah. Iya banget. Iya. Saya juga sama lah dengan Om. Iya. Di waktu saya memilih untuk menjadi Islam itu, waktu istri ibu dengar itu, wah saya pikir ini akan masalah besar. Ya. Kan saya tiap minggu kan waktu datang ke tempat saya kan saya antar dia ke gereja, tapi saya nggak masuk ke dalam. Tanda tanya besar dia. Iya. Lah kenapa? Gitu. Bicaralah dengan istri. Kenapa sih Ben nggak masuk ke gereja? Akhirnya malam dulu rumah. Tapi alhamdulillah semua dimudahkan. Itulah hidayah. Ya, saya ngobrol dengan bokap juga, semua orang tua, saudara-saudara juga. Ya diringankan lah, dimudahkan. Ya, saya bisa lihat. Itulah namanya perjalanan hidayah. Iya. Nah, satu hal Malan, seperti tadi gambaran saya, walaupun Om Muslim nih, tapi kan secara fisik ini melekat nih, Muslim Tionghoa. Itu kan walaupun sudah Muslim tapi etnis itu kan masih tetap melekat. Ada tantangan nggak sih Om? So far sih saya enggak terlalu mendapatkan tantangan yang berarti memberatkan ya Om Ben. Saya nggak tahu kalau di belakang saya apakah ada teman-teman yang dulu bersahabat dengan saya membicarakan saya di belakang, saya nggak paham. Tapi ketika di depan saya sih sepertinya saya tidak mendapatkan tantangan yang wah. Nggak ada sesuatu yang wah gitu sampai ada struggle atau apa enggak. Dan so far kan memang ya alhamdulillahnya saya pun bukan maksudnya menyombongkan ya, berusaha tetap memposisikan saya ya ibaratnya tetap menghormati kayak misalnya bokap nyokap, Imlek lah dan lain-lain ya kan, bukannya wah jadi menjauh gitu kan, tapi tetap. Dan kebetulan juga kita punya sama-sama sahabat Suhu Guntur ya, yang beliau sangat-sangat mendukung. Malah saya dengan beliau itu kolaps lah intinya mencoba untuk menggabungkan dan mengguyupkan komunitas yang ada di Bogor ini dengan perbedaan antara saya selaku Muslim Tionghoa dengan Suhu yang memang Tionghoa dan beliau Buddhis. Dan banyak itu juga seru tuh Om, banyak perjalanan saya bersama Suhu Guntur bisa membuat guyup yang mungkin tadinya ada gap ya. So apa yang melatar belakangi mendasari itu bikin itu? Kalau secara sengaja sih sebenarnya enggak Om Ben ya, cuman kebetulan ya saya sih ngelihatnya itu jalannya Tuhan. Jadi seiring waktu berjalan dengan kan kalau dengan Suhu Guntur saya dari keluarga kan, dari bokap saya, bokapnya beliau, temen ya orang Bogor kecil lah gitu kan. Jadi kita tahu sama tahu gitu kan ya. Nah,
secara spontanitas sih Om Ben saya ngelihatnya ya, kan kita juga kebetulan sama-sama kita punya ada komunitas Bogor Sahabat, kita punya Festival Merah Putih ya. Seiring waktu berjalan banyak event-event yang awalnya sih mungkin pada saat waktu itu saya di tahun berapa ya, 2009 kalau nggak salah. Saya dengan komunitas ada beberapa pesantren ya, dengan ulama-ulama mau bikin semacam tablik di Masjid Raya gitu ya. Kebetulan saya di pengurusan di panitia, kita sempat mau membawakan almarhum UJ waktu itu dengan Ustadz Haryanto. Nah kita sempat meminta dana lah dari beberapa instansi, dari beberapa perusahaan dan lain-lain. Kebetulan ya ada oknum lah di instansi pemerintahan yang ya dapat dana tapi gue dapat fee-nya segini loh gitu. Oke. Waktu zaman itu masih ada hal-hal begitu. Nah saya sempat lempar tuh uangnya, gue nggak butuh. Oke. Terus udah gitu saya bingung, gue nyari kemana lagi ya. Nah, sempet rembukan dengan ulama-ulama, dengan kiai-kiai sesepuh Bogor. Akhirnya kepikirlah Suhu Guntur gitu kan. Terus saya sempat tanya, Yai, kalau kita ngadain tablik tapi dananya itu dari teman-teman non muslim, hukumnya gimana? Oke. Wah, pada bingung, belum pernah nih kejadian gitu kan ya. Terus berembuk tuh Om Ben. Wah ini seperti ini mualaf Tionghoa bawa paham baru dimasuk di kita. Ya kan? Akhirnya mereka berembuk. Terus tiba-tiba saya dikumanya, harusnya sih nggak masalah, Lan, kata dia. Cuman siapa yang mau bantu? Ya maksudnya ini kan ini kan acara agama lain, masa ada sih gitu yang mau bantu? Ya namanya juga ikhtiar gitu kan. Langsung telepon Suhu. Suhu gini. Dan alhamdulillah dana yang saya lempar balik itu dapat full dari Suhu, dari teman-teman Wihara Danagun waktu itu ya. Dari Wihara Danagun. Ya, dibantu. Jadi pertama kali tahun 2009 acara tablik di Masjid Raya itu ada logo Wihara Danagun. Wow. Nah, dan pada saat itu juga ada pembagian air mineral. Teman-teman dari wihara itu datang ke acara tablik tersebut untuk membagikan air lah. Nah, di situ. Serius? Iya, Om. Oke. Nah, disitulah momentum selanjutnya mulai guyup. Kita ngadain pengobatan gratis dari kliniknya wihara ke kampung-kampung, ke pesantren-pesantren di kampung sawah dan lain-lain gitu. Terus sampai Bogor Street Festival pertama kali tuh Marawis ikut tampil di acara CGM gitu. Iya. Selanjutnya sampai sekarang ya alhamdulillah Om, persahabatan antara sesama ya walaupun beda sesama umat beragama ya. Ya saya ngelihatnya itu salah satu momentum yang ya saya bilangnya sukses, one of the success story yang memang kita lakukan lah di Kota Bogor ini. Iya. Ya saya itu gini Om. Ini disclaimer dulu. Biasanya kalau seorang mu'alaf kadang itu lebih radikal terhadap agama sebelumnya. Seperti saya kadang juga ditanya kenapa kamu jadi mu'alaf. Ya, dapat hidayah. Tapi suruh penjelasan dulu apa. Nah gitu. Pasti ada yang salah dong dari agama lama dan ya saya ini disclaimer ya, tidak semua, tapi banyak orang kadang untuk berusaha untuk menyampaikan kebenaran tapi juga membuat yang lain tersinggung dan seperti cukup keras dengan agama sebelum. Tapi yang saya lihat Om kan berusaha untuk malah merangkul ya, melibatkan melibatkan tidak hanya agama Om sebelumnya, tetapi juga untuk coba merangkul semua yang mencintai keberagaman yang ada. Nah,
kenapa Om melakukan hal seperti itu? Enggak. Saya kan sudah Islam, ini benar. Iya, iya. Harusnya saya berusaha untuk manggil yang lain ikut saya, gitu loh. Iya. Itu kalian salah, saya ini yang benar. Hal seperti itu kan. Ini sesuatu yang ada di akar rumput ya, kadang seperti itu. Ini panjang nih Om, ceritanya bisa 2 hari. Pul, kita bisa berapa hari di sini, Pul? Justru kalau aku lebih ke arah memiliki tantangan mengenal Islam itu sendiri buat diriku gitu loh Om Ben. Gitu loh. Kan tadi ya 2009 ya. Berarti kan aku dari 2001 tuh ya 7 tahun 8 tahun lebih gitu kan. Nah itu nggak mudah tuh Om. Perjalanan mengenal Islam itu buat aku pribadi yang akhirnya mudah-mudahan beberapa tahun terakhir ini aku menganggap bahwa kayaknya gue dapet nih the purpose of Islam itu gitu loh. Karena memang awalnya itu kan ya menarik. Karena kan kebetulan aku juga dapet istrinya ya Ane Muslim juga. Nah itu juga lucu tuh. Kan memang ketemunya pas handphone aku di blok. Ane kan dulu di Telkomsel Om kerjanya gitu loh. Oke. Duh cantik amat nih gitu kan. Akhirnya kenalan, sempat ngedate lunch lah, dan langsung saya ya karena memang udah umur juga kan waktu itu ya, langsung kenalin dong sama bokap. Ya, ngapain gitu kan? Kenalin aja, langsung Om, orangnya belak-belakan gitu kan ya. Jadi ketemu sama mertua almarhum, ya kan, Pak kenalin saya Harlan, gitu ya. Kebetulan saya suka sama anak bapak dan ya saya bukan mau main-main, ngarahnya ini ke serius. Gentle gitu kan. banget. Cuman kan Bapak lihat, saya kan Cina Pak. Langsung dulu deh. Tapi saya Islam Pak, gitu kan. Dan sekarang Bapak kira-kira meridoi nggak? Gitu loh. Kalau misalnya enggak, saya sudahi dibandingin jauh-jauh, ya kan? Kita sama-sama kecewa. Mendingan saya baru kenal, saya minta restunya Bapak. Kalau misalnya oke, kita jalankan. Wah ini laki sejati nih. Pria sejati. Mertua saya bingung dong. Gimana ya? Bapak pikir kalau misalnya satu keyakinan nggak apa-apa deh. Ya udah alhamdulillah. Gitu. Jadi kita keluar cuma 8 bulan. Dan married after that gitu kan. Nah kita kan hopingnya as semua love ya gue bakal dapet istri panutan nih gitu kan. Iya, betul. Ya kan? Ternyata kenyataannya kan nggak Om gitu ya. Ya maksudnya kita masih sama-sama belajar kan. Sholat masih belang bentong gitu ya. Kita masih marah-marah, kita masih emosional. Pokoknya banyak perilaku yang non-Islami yang pas setelah married ini yang, kok Islam gini ya? Kok Islam gini ya? Gitu. Nah, pindah ke suatu komplek rumah kan pasti ujung-ujungnya nyari ustadz yang deket kan, gitu kan ya. Carilah ustadz yang terdekat, belajar ngaji, fikih dan lain-lain gitu. Cuman balik lagi banyak kita dibawa misalnya katakan ziarah gitu ya. Bukan saya anti ziarah gitu ya, tapi kadang-kadang suka ada kelebihannya kan. Oh, untuk kamu mendapatkan rezeki sekian ada oknum-oknum lah gitu yang kamu harus bayar segini untuk dapat rezeki sekian gitu kan ya. Kan itu juga timbul kayak ada transaksi bisnis. Ya betul. Ini kan jadi questions juga buat saya gitu. What's going on? Apakah ini the real Islam? Gitu ya. Lalu ada yang datang lagi teman, wah lebih ke arah itikaf yuk seminggu gitu ya. Yuk kita syiar, kita apa sebenarnya. Which is bukannya salah dan benar. Ini kan balik lagi pilihan ya. Tapi masa sih kita meninggalkan kewajiban kita memberikan nafkah kepada keluarga gitu. Jadi bertahun-tahun itu banyak timbul questions tuh Om. Ini apa ya? Purpose-nya? Gua dapat Islam ini. Gitu. Nah, baru belakangan 10 tahun terakhir akhirnya ya ngambil sana ngambil sini lalu juga ada satu pengajian yang saya ikutin gitu ya di Jakarta. Akhirnya saya dapat gitu loh. Oh, ternyata Islam ini adalah pedoman hidup. Gitu. Islam adalah pedoman hidup. Islam ini adalah aturan main dan memang kita manusia terbatas
kita butuh pegangan, dan disitulah kitab Al-Quran itu diberikan oleh Allah sebagai kitab terakhir yang sudah disempurnakan. Kan berarti kan kalau bilang disempurnakan, kita kan tidak menjelek-jelekan kitab-kitab sebelumnya kan. Ya. Justru kan kita wajib mengimani nabi-nabi dan kitab-kitab sebelumnya gitu ya. Rukun iman ya, Kan? Iman kepada kitab-kitab. Betul. Nah, di situ saya dapat banget, oh iya ya. Jadi ini adalah perjalanan ya sebuah, ya ibaratnya mah kalau kita di dunia bisnis lagi kan produk launching lah Om. Oke. Sesuai dengan zamannya gitu, betul, kan ya. Betul. Ya ibaratnya iPhone ada yang iPhone 8, 9 sekarang udah sampai 14 gitu kan 14 ya. Pro, ya kemudian ya kalau menurut aku pribadi iPhone 14 lah saat ini gitu kan. Ya manualnya kan mesti ikutin iPhone 14 Om. Masa kita pakai iPhone 7 gitu kan ya. Ya regardless orang lain mau masih pakai iPhone 7 manualnya itu ya silakan aja. Itu kan hak prerogatif masing-masing. Gitu. Nah jadi kalau yang tadi ditanyakan sama Om Ben nyambungnya ke situ gitu loh, bahwa I need to respect all religion. Kita tidak punya kemampuan untuk merubah. Wah Islam gue paling benar gitu kan, ya nggak bisa Om. Gitu ya. Nah yang bisa kita lakukan adalah memberikan contoh, ya kan. Dalam keseharian, karena memang ya aku memandangnya dunia ini menurut aku pribadi sekarang gila ya, hidup itu ternyata simple, ya, sangat sederhana sekali. Jadi di dalam keseharian kita apapun juga kejadian yang seribet sekompleks apapun ternyata pilihannya cuma dua Om, lu mau pakai jalannya Tuhan atau lu mau pakai jalannya ego. Memang banyak kan disenggol angkot nyenggol lah, motor kurang ajar lah, anak lagi tidak soleh dan soleha lah, istri yang mungkin lagi bad mood, keluarga saudara yang nggak sesuai ininya persepsinya dan lain-lain. Kan itu semua peristiwa-peristiwa kan. Betul, kan? betul. Itu yang selalu menimpa ke diri kita dalam keseharian apapun itu juga. Nah aku melihatnya itu adalah sebagai ujian. Nah ujian untuk apa? Ya untuk bagaimana aku tetap jiwanya tidak terampas dan tetap dalam kondisi bahagia. Makanya kenapa alasan setiap pagi itu aku bilang bahagia. Lahir batin. Gitu loh. Karena dengan aku menganut Islam, dia ajaran ini memberikan kita peluang untuk kita bisa bahagia 24 jam. Wow. Gitu. Tapi ada syaratnya, ada term and conditionnya. Ya kan? Term conditionnya ngikutin aturan main Tuhan. Gitu. Jadi jangan ikutlah aturan main logika ini ya dan ego. Betul. Jadi sebenarnya kan kalau aku jadi melihatnya bahwa sebenarnya ketika dalam 24 jam ini ada rasa tidak nyaman, ada rasa kecewa, ada stres, ada frustasi, itu sebenarnya kan alarm jiwa bahwa ada aturan main yang kita langgar. Keren. Ya. Contoh kecil deh. Ketimbang kenapa kok nasib gua begini ya? Kenapa kok gua begini ya? Oke, you harus tahu ini ada alarm. Ada sesuatu yang kamu langgar nih. Ada something wrong. Misalnya Om dizolimin sama teman Om Ben gitu ya. Digosipin deh. Iya. Wah, Om Ben begini, terus Om dengar dari teman, lu tahu enggak kemarin di gini. Begitu mendengar itu kan peristiwa ya Om, ya kan, masuk tuh lewat kuping kita. Nah pilihan Om Ben kan cuma dua, ya kan, ngikutin aturan Tuhan atau ngikutin ego. Iya. Nah kalau kita ngikutin aturan Tuhan, di Quran bilangnya apa? Kan dizolimi transfer pahala, bener nggak? Bener kan Om? Iya kan? Betul. Mestikah kita marah? Kan nggak? Iya. Pahala dia buat gue. Betul. Ya kan? Kan harusnya kita senyum. Wah. Ya kan? Tapi kan keseringan apa? Kurang
hajar tuh orang, bisa-bisanya bla 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 bla. Dilanggar nggak ayat? Dilanggar. Kecewa nggak kita? Kecewa kan. Jiwa kita terampas nggak? Terampas. Sudah dijolimi, sudah diomongin, pahala hilang juga, kecewa juga. Iya. Om peristiwa sakit dapat apapun juga, mau yang kecil flu atau kena kanker apa segala macam, itu kan peristiwa lagi Om. Iya. Tinggal kan balik lagi pilihan kita mau ngikutin aturan main atau mau ngikutin ego. Ya kan? Aturan main sakit penggugur dosa nggak? Di Quran kan penggugur dosa. Ya. Harusnya kita sedih atau gembira? Gembira. Dihapusin. Ya. Tapi keseringan apa? Kapan gua sembuhnya, kan gua pengen kerja, gua kena deadline segala macam bla 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 bla. Itu kan ego Om. Iya. Dilanggar nggak aturan main? Dilanggar. Jadi keren. Dapat tuh aku Om. Jadi kalau kalau mungkin dari teman-teman ada yang bilang Om ceria lah gitu sebutan. Iya. Apa? Ya memang apa yang mau disedihin? Iya. Udah karena dua prinsip tadi itu, Om. mau ikut aturan Tuhan atau jalur ego. Gitu. Apapun yang terjadi apapun yang terjadi cuma dua jalannya. Simpel kan Om itu. Jadi iya ya, gila ya. Nah itu aku dapat banget Om. Islam itu mengajarkan kita sesuai dengan surat Al-Baqarah, lu bisa tenang ya kan selama apa? Lu bertakwa. Ya kan? Kan Al-Baqarah bilang kan ketika lu bertakwa, jiwa lu nggak akan stres, nggak ada rasa sedih. Itu kan jaminan kan Om. Quran yang ngomong, ya kan berarti kan Allah yang ngomong gitu kan ya. Tapi memang ketemu Om, conditionnya ini yang ya mungkin tidak dirasakan oleh teman-teman yang melihat bahwa ini semua peristiwa yang menimpa kita dalam keseharian itu adalah ujian kita untuk apa? Untuk naik kelas. Oke. Om, sorry Steve. Saya jujur ya, saya dengan Om, dengan istri itu mengagumi Om dalam hal-hal sederhana. Kita di Sunday Walking, kita ini kan jalan nih ke tempat yang buat nggak waras, ke gunung, ke tempat-tempat yang ini. Dan yang buat saya itu surprise, biasanya kalau di tas ransel kita di belakang itu kan isinya air minum atau handuk atau apa. Om ada isinya sajadah, dan yang saya lihat itu adalah pada saat jam sholat itu kita istirahat, Om pergi sholat ya. Buat saya itu kan, saya sendiri, wah ini luar biasa. Ini kita lagi jalan capek, keringatan semua, dan biasanya saya sendiri nggak pernah mikir bawa sajadah di situ ya, gitu ya. Nah maksud saya gini loh, bagaimana hubungan Om dengan Tuhan, dan sampai di level seperti apa, sampai apakah itu menjalankan itu sebagai kewajiban atau kok sampai sebegitunya gitu loh. Mau kapan saja mau berhubungan dengan Allah melalui ibadah sholat seperti itu. Apa yang mendasari itu Om? Aku melihatnya hablum minallah ini nggak hanya di sholat Om, tapi 24 jam mengingat Allah. Itu ketika engkau berjalan, ketika engkau berbaring, itu harus mengingat. Nah, balik lagi di situ aturan main. Jadi the meaning of kafah itu menurut aku pribadi adalah ini aku. Ya. Aku ada aturan main sama Allah. Sholat, puasa, sodako, zikir, ya. Aku sama nabiku ada nggak aturan main? Ada. Satu-satunya panutan Nabi Muhammad. Nggak boleh tuh Mario Teguh jadi panutan, gitu kan ya. Sigmund Freud gitu ya. Nggak boleh. Ya. Wow. Satu-satunya panutan dan Nabi. Aku dengan diri aku. Ada nggak aturan main? Lengkap. Ya kan? Bersihin badan, mandi, ya, jaga kesehatan, ya kan? Semua komplit. Aturan main aku sama orang tua ada. Hus aja nggak boleh Om. Cek aja gitu kan? Hah?
nggak boleh Om, bayangin, ya kan, sampai sedemikian komplitnya. Aturan main aku sama anak komplit. Kita wajib memberikan syiar, bukan memarah-marahin kan. Aturan main aku sesama muslim ada, sesama non muslim ada, aturan main sesama tetangga ada. Jadi ya komplit Om. Nah itu kan menjadi ujian aku sebagai muslim, bagaimana 24 jam aturan main ini aku gak langgar kan Om. Senyum ibadah, aturan main. Mungkin Om melihat ya, mau jenderal kek, mau wali kota kek, mau siapapun juga, aku nggak pernah membeda-bedakan. Iya. Ya kan? Ya itu yang kesan kami. Semua ini aku orang low profile banget dan perlakuan sama ke semua. Itu aturan main. Ya kan? Kita dilarang membeda-bedakan. That's the reason kenapa kita haji pakai ihram, semuanya sama. Kan itu adalah sebagai signal pertanda bahwa everybody di mata Allah equal. Nah, jadi semua di mata Allah sama. Iya. Wow. Nah, itu yang aku ikhtiar dalam keseharian aku ini, mencoba menjalankan sebanyak-banyaknya aturan main ini untuk tujuan aku bahagia di dunia, di akhirat targetku masuk surga. Wow. Gitu loh. Wow, keren. Saya speechless. Goals kan balik lagi ya. Apakah kita paham dengan kita berdoa, oh jadikanlah aku orang yang bertakwa, jadikanlah aku nanti ketika mati masuk surga. Itu kan keinginan ya. Do we know untuk mencapainya ke situ gimana caranya? Jarang ya Om yang berusaha ikhtiar. Iya. Cuman baru sekedar yang penting doa. Nggak ada ikhtiar. Ya, kalau aku merasa doa itu adalah untuk mendukung bagaimana ikhtiar kita ini bisa kita jalankan dalam keseharian. Gitu. Kan kunci dari surga ini kan simple Om. Banyakin amal solehnya, perkecil amal dosanya. Iya. Itu aja kalau menurut aku, nggak ada yang lain. Gitu. Nah berarti kan yang goals kita balik lagi pahala kan Om, amal soleh. Jadi aku rubah tuh Om, time is not money any longer, time is pahala. Wow. Time is pahala. Keren. Nah, yang menjadi concernnya aku, there is a difference between amal baik dan amal soleh. Oke. Gimana? Om Ben percaya nggak bahwa semua kegiatan mendapatkan amal soleh itu semuanya pasti aktif, benar nggak? Nggak ada yang pasif. Karena kita harus ngejar. Jadi semuanya harus aktif. Nah, ketika contoh nih, Om Ben menemukan pengemis di jalan, ya, lalu triggernya Om itu dan kebanyakan kita ya kan atas dasar kasihan. Ya, Om kasih, aduh kasihan nih pesenginnya kasih. Kalau menurut Om itu amal baik atau amal soleh? Baik. Kenapa amal baik? Nggak ada unsur kelillahi ta'alahannya, gitu. Ya. Triggernya kasihan. Yes. Actionnya gue disuruh Tuhan demi Allah. Aturan mainnya gue wajib ngasih kepada pengemis ini. Kasih. Itu baru teng dapat tuh amal soleh tuh. Tapi kalau misalnya Om cuman dasar kasihan, sorry to say itu baru amal baik. Iya. Oke. Nah itulah kenapa kalau misalnya tiba-tiba along the way si pengemis ini ternyata lebih kaya, menipu, kakinya cuman bohong-bohongan. Kita kan kadang-kadang suka marah tuh, kurang ajar gue udah ngasih. Karena apa? Bukan amal soleh. Kasihan doang. Ya, amal baik. Jadi kita kecewa ketika dia bohong beri kita. Iya.
Nah, ketika kita ngasih nafkah sama istri, ya kan, jangan abisin oh, gue kemana segala macam. Itu amal baik atau amal soleh? Ya. Amal baik. Baik. Amal soleh kita nggak ngegerendeng. Kita wajib menafkahkan keluarga kita atas nama Allah. Oke. Nah, begitu Om dapat esensi itu, jiwanya nggak mungkin terampas Om. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ada teman kita gitu, kok dia enak sih kerjanya begini, gue udah capek-capek gini segala macam. Itu baru amal baik, karena masih pamrih. Coba kita lillahi ta'ala, gue udah dapat pahala dari Allah. Dia mau males kayak dia mau apa, di mata Tuhan gue udah bener nggak? Bener gitu. Jadi hilang tuh rasa ingin diakui oleh manusia, udah nggak ada Om. Yang penting mah gue di mata Allah keren. Gitu. Itu yang aku lagi ikhtiar for the past 10 years untuk mencoba apapun juga yang aku lakukan ini untuk akhirat. Gitu. Karena ketika akhirat dapat, insya Allah dunia mengikutin Om. Oke. Gitu. Jadi akhirat dapat, baru dunia ngikut. Iya. Kalau misalnya kita ngejarnya dunia, belum tentu dapat akhirat. Karena tadi konsepnya amal baik dan amal soleh. There is two different thing, dua hal yang berbeda antara amal baik dan amal soleh. Wow, keren nih. Ini obrolan bermakna nih. Benar-benar bermakna. Ini kan nggak tahu benar atau enggaknya Om. Ini kan versi aku. Tapi kan ada bukti nyata. Semua orang bisa melihat Om Harlan seperti apa. Ya, mudah-mudahan gitu. insyaallah. Iya, jadi banyak orang bisa bicara teori tingkat tinggi seperti apa dan bicara sangat religius, sangat rohani seperti apa. Ya. Nah, tapi dampak kepada lingkungan sosial dan terlihat dalam kehidupan sehari-hari seperti apa belum tentu. Ya. Nah, ini mungkin juga yang mungkin aku mencoba untuk menilai ya kenapa ya kita sebagai negara yang memiliki penduduk Islam yang mayoritas, ya. Tapi ya mohon maaf perilaku saudara-saudara kita masih yang banyak yang non-Islami, gitu ya. Kita melihat di berita juga pemimpin-pemimpin oknum-oknum ulama yang masih bisa memperkosa, masih apa, kan harusnya itu menjadi tanda tanya buat kita, what's going on. Ilmunya tinggi, hatam Quran, tapi kok perilakunya masih non-Islami, saya sebutnya gitu kan. Itu kan harusnya menjadi bahan tafakur kita Om. Nah, kalau aku melihatnya gini Om, ini correct me if I'm wrong ya. Tapi ini kan namanya persepsi aku pribadi ya. There is a difference between tahu dan yakin. Gitu loh. Oke. Ya. Aku pernah dengar cerita ada santri 10 orang ya di sebuah pesantren dikasih ujian lah sama kiainya. Coba kata kiai, kalian dikasih burung merpati sama pisau ya. Bawa ke tempat yang tidak bisa dilihat oleh siapapun juga. Potong leher burung tersebut. Saya kasih waktu 5 menit. Wah, 5 menit kemudian datanglah 10. Dari 10 ada 9 yang udah gak bawa merpati, ada 1 santri yang masih bawa merpati. Terus ditanya, jadi kalian bersembilan yakin? Ya, kalian sudah membunuh merpati, tidak ada satupun yang bisa melihat. Yakin Yai? Nah, kamu santri satu-satunya nih yang masih bawa merpati. Kenapa kamu masih bawa? Santri cuma bilang, Yai mohon maaf, Allah melihat dimanapun juga. Gitu kan ya. Nah, dari cerita sederhana, yang tahu Allah 10. Yang yakin sama Allah hanya 1. Gitu. Jadi kita baru sebatas tahu Om. Tahu tidak boleh ngegosip. Tahu nggak boleh marah. Tahu nggak boleh bergunjing. Tahu tidak boleh menzolimi. Nggak boleh nipu. Itu baru tahu. Udah yakin belum? Tahu korupsi itu nggak boleh. Betul ya. Nah,
Yang menarik ya, tahu itu adanya di otak. Yakin itu adanya di jiwa. Wah. Gitu. Wah. Nah, jadi kebanyakan banyak yang nggak paham bahwa Allah itu menciptakan kita di dunia menurut Quran kan sebagai khalifah dan sebagai pengabdi. Iya. Nah, pemimpin di dunia ini, khalifah ini, kita memang mau nggak mau harus menggunakan akal karena Allah menciptakan akal itu untuk berpikir dan membayangkan. Iya. Jadi sekolah dari TK sampai S2, S3 itu nggak mungkin pakai jiwa, Om. Iya. Banyak ayat dalam pakai otak. Ya, banyak ayat dalam Al-Qur'an juga bilang dan tidakkah kamu mengerti? Betul. Artinya tidak harus pakai otak. Betul. Nah, yang banyak yang nggak paham ketika job desk kita yang kedua sebagai pengabdi itu nggak bisa pakai otak. Harus pakai apa? Jiwa. Oke. Ya, makanya di Quran, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan keadaan yang tenang. Kan nggak hai akal-akal yang tenang. Ya, betul. Hai jiwa. Wah. Gitu. Nah, jadi keren. Kita ini kebanyakan, mohon maaf, akal kita disekolahin. Pernah nggak Om sekolahin jiwa Om? Itu menurut aku yang membuat kenapa kita sikapnya non-Islami, karena kita keseringan menyekolahkan akal dibandingkan menyekolahkan jiwa. Menyekolahkan jiwa. Bagaimana Om menyekolahkan jiwa? Nah, udah 6.236 ayat di Quran itu, layaknya ulama dan lain-lain itu sudah ada di otaknya. Oke. Yang kurang adalah menurunkan ayat-ayat itu di kalbu. Gitu. Kenapa Nabi Muhammad sama istrinya ketika ditanya sahabat, Nabi Muhammad itu apa sih? Dia adalah Al-Quran gitu. Menurut Om, 6.236 ayat yang ada di Nabi itu adanya di akal atau di kalbunya? Kalbu ya. Iya. Gitu. Jadi kenapa? Nah, yang menarik kan yang mendrive kita nih perilaku. Menurut Om, akal kita atau jiwa kita? Yang kan kita kan ada action dan reaction ya. Dalam setiap kayak tadi peristiwa nih ya. Om dizolimi, Om digosipin gitu ya. Nah, yang menjadi mesin penggerak perilaku Om itu otak atau jiwa? Jiwa. Itu yang nggak paham. Gitu. Jadi selama ayat-ayat Al-Quran ada di kalbu, otomatis sikap Om akan Islami. Nah, kenapa kita sikapnya non-Islami? Masih banyak ayat-ayat, masih banyak keyakinan non-Qurani yang ada di dalam jiwa kita. Contoh. Oke. Wah. Sabar ada batasnya. Iya. Itu kan keyakinan Om. Iya. Nah, selama sabar ada batasnya di keyakinan Om bisa sabar nggak? Harusnya nggak ada batasnya. Kita itu kebanyakan menempelkan keyakinan kita sebutnya non-Qurani. Iya. Marah boleh asal pada tempatnya. Keyakinan Qurani bukan. Kalau selama itu keyakinan itu masih ada di diri Om, kita akan marah. Simpel ya Om. Iya. Agama itu nggak rumit-rumit. Sangat sederhana. Iya. Sederhana supaya bisa dilakukan oleh semua orang dan semua kalangan. Iya. Dan yang menariknya banyak yang uneducated itu yang jiwanya lebih kinclong. Kenapa? Akalnya jongkok. Jiwanya yang kinclong. Wah. Iya kan? Iya. Ya mohon maaf ketika saya berkeliling ke daerah gitu ya, petani-petani, wah kan itu jiwa-jiwa tenang semua Om. Iya, betul. Ya kan? Ngabdi dengan keterbatasannya segala macam. Kenapa? Ya akalnya nggak pernah diasah. Betul. Jiwanya yang lebih dikinclongkan. Ya itulah manusia-manusia yang sebenarnya lebih bisa mengetahui aturan main Allah dibandingin kita yang akalnya terlalu dominan. Betul, mikir terus ini otak. Iya. Kenapa Al-Quran itu semuanya adalah bahasa-bahasa menurut saya puitis ya Om. Iya. Ya, kenapa? Yang dihajar itu oleh Al-Quran itu bukan otak Om. Jiwa. Betul.
ya kan? Iya. Gunung bergetar, Iya. kan? Ya. Kalau otak gimana bergetar? Nah, harusnya yang merasakan jiwa. Itu baru gila nih, udah canggih nih gitu loh. Iya. Nah, aku pribadi melihatnya bahwa ada ketidaksesuaian dengan hasil. Ya, kita melihat masih banyak ya orang-orang yang seharusnya ilmunya tinggi kok masih berbuat perilaku non-islami. Alasannya saya ngelihatnya terlalu dominan di akal, tidak mengkinclongkan jiwa. Iya. Dan end resultnya kan anak-anak kita sekarang yang milenial, kenapa? Ya orang tuanya semuanya dominan ngajarin akal. Lulus nggak? Nilainya berapa? Pernah anak Om Ben misalnya pulang, kamu hari ini sabar nggak nak? Kamu hari ini ikhlas nggak? Kamu hari ini berserah diri nggak? Pernah nggak Om Sulaiman? Nggak ya? Yang ditanya akal ya? Akal. Nilai ya? Nilai. Ya pantas nanya anak kita kurang ajar. Yang diajar semuanya akal. Simpel sederhana, tapi memang itu loh. Ya. Ya, itu juga saya 10 tahun terakhir gila nih Islam canggih. Ini agama yang paling ya karena memang saya muslim ya. Saya harus Islam sejati seperti ini sebenarnya. Betul. Betul. Dia bukan sesuatu yang teks yang ada. Atau sekedar aturan-aturan yang dijalankan saja secara harfiah. Betul. Jadi kebayang kalau semua Muslim menjalankan keyakinan Islam ini, damai nggak dunia kita? Damai. Wah. Gitu Om Ben. Wow. Om, sebenarnya saya banyak pertanyaan, tapi ngobrol dengan Om hilang semua. Wow, gitu. Tapi Oke, saya mau lanjut sedikit dulu sebelum saya tahu Om akan harus pergi. Tapi gini loh, saya sangat jarang ada pengusaha yang terlibat dan punya beban, punya hati untuk hal-hal yang berbau kebangsaan, berbau keagamaan, berbau sosial juga. Ada juga, tetapi lebih banyak care terhadap sesamanya saja. Contohnya ya Muslim ke Muslim saja, seperti etnis Tionghoa fokus ke etnisnya masing-masing, atau Padang ke Padang, Aceh ke Aceh, hal seperti itu. Tapi kalau saya melihat dari pengalaman saya ketika berapa tahun ini berada dengan Om tidak seperti itu. Dan saya tidak menemukan banyak yang seperti itu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi, Om? Om sebagai seorang pengusaha, sebagai Tionghoa yang mungkin dulu juga ada seperti ada isu pribumi non pribumi dan lain. Tapi kan Om kan kita di Bogor ini Om cukup konsen di hal-hal mengenai kebangsaan, hal-hal mengenai keimanan, keagamaan, hal-hal mengenai sosial. Bagaimana itu bisa terjadi? Balik lagi kayak yang tadi aturan main Om. Simple lagi pertanyaan, iya kan? Aturan main ini udah jelas, semua aturan main di dunia ini sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan Allah. Ada sesama Muslim, wajib kita bantu sesama non-Muslim, wajib kita bantu sesama, bahkan sesama orang-orang yang memang mungkin menganiaya kita dan menzalimi, kan kita nggak wajib, tidak boleh memutuskan silaturahim Om. Kan sampai sedemikian canggihnya kemasan Islam ini diatur sedemikian rupa, tinggal kita ngikutin kan Om. Oke. That's membuat hidup kita simple, karena balik lagi mungkin gini loh, keindahannya aku sebagai mualaf, aku sudah bisa mengcompare antara hidup tanpa agama dan hidup dengan dapat agama. Mungkin bagi teman-teman yang memang Muslim dari lahir, dia nggak punya comparison itu, sehingga lebih take it for granted ya. Ya udah gue Islam, ya udah dong, gitu ya. Gue sholat, gue puasa, gue sedekah, gue haji, beres, gitu kan ya. Tapi nggak sadar kan Om, wah itu nggak punya agama itu apa ya? Ya kita makhluk terbatas,
mendefinisikan kehidupan ini sesuai dengan definisi ego kita sendiri, ujung-ujungnya hancur kan Om. Wow. Iya gak sih? Hancur itu dalam arti kata jiwa ya Om. Iya. Pengen bunuh diri, sedih, nangis, gak pernah puas, duit banyak tapi kok kosong. Iya. Kan jadi, oh iya, hidup ini nyari pangkat. Enggak. Banyak yang bunuh diri. Ya kan? Artis-artis, pejabat-pejabat nyampe certain level tetap aja nggak seneng. Yang kayaknya sudah sedemikian rupa tetap aja hampa. Yang sudah tenarnya bisa bunuh, kan harusnya itu menjadi bahan tafakur kita bahwa is it true gitu loh. Ketenaran, materi, ya popularitas itu menjadi tujuan akhir manusia. Enggak. Dan aku ya kebetulan merasakan dan pernah berada di momentum itu gitu loh. Nah, terus dapat agama. Kok enak ya? Iya. Loh, semuanya ada aturan main ya? Gitu kan ya. Loh, kok setiap aturan yang enggak dilanggar kok jiwanya tenang ya? Gitu kan. Wow, itu apa ya? Udah hakiki tuh. Udah aku pikir sih mau nanya ke siapapun juga ya orang sehingga lu mau nggak bahagia 24 jam? Pasti jawabannya iya kan Om. Baik yang non muslim, baik yang muslim. Itu kan keinginan tertinggi kita. Nah, yang mungkin saya coba tambahkan lagi, ada perbedaan antara kesenangan dan kebahagiaan yang menurut saya itu totally different. Oke. Gitu loh. Nah, kesenangan itu saya senang punya istri baik. Ya, saya senang punya mertua yang luar biasa support. Saya senang punya anak-anak. Saya senang punya rezeki. Saya senang dan lain-lain ya. Tapi begitu tiba-tiba istri saya lagi bad mood, kesenangan itu hilang nggak? Iya. Hampir semuanya kehilangan. Ketika saya senang punya asisten rumah tangga yang rajin, ketika tiba-tiba dia malas, kesenangan semuanya hilang kan Om. Ya. Kenapa kesenangan itu bisa tiba-tiba hilang seluruhnya? Karena itu adalah faktor luar yang tidak bisa kita kontrol. Iya. Bisa kontrol istri 24 jam good mood, nggak mungkin. Bisa kontrol anak 24 jam soleh-soleha, nggak mungkin. Ya kan? Bisa kontrol teman-teman kita semua baik terus, nggak mungkin. Karena semua faktor luar. Kebahagiaan itu faktor dalam, dan aku pribadi bisa menentukan aku mau bahagia atau tidak. Wah, kebahagiaan itu faktor dalam dan kita sendiri yang menentukan itu bahagia atau tidak. Tidak bisa ditentukan diintervensi oleh siapapun dari luar. Kesenangan bisa diintervensi, kebahagiaan tidak bisa. Oke. Kamu yang putuskan kamu bahagia atau tidak. Balik lagi, bahagia atau tidaknya jalan aku atau jalan Allah. Simpel. Balik lagi ke dua hal poin itu. Wow. Jadi terlibat di seperti kebangsaan itu semua kembali di fondasinya adalah agama tadi. Aturan main tadi. Time is pahala. Jadi pahala. Semuanya aku lakukan lillahi ta'ala, untuk Allah. Allah mewajibkan aku, Allah mewajibkan. Nanti kan balik lagi. Nah, ini juga level kita tuh aku bilangnya ada 3 ya. Ada kita sebagai pengabdi itu sebagai budak, sebagai pedagang, sebagai orang bijak. Tiga-tiganya nggak ada yang salah. Cuman nanti tinggal level kita mau sejauh mana gitu loh. Nah, kita berbuat pahala ketika pedagang, konsepnya pedagang adalah what's in it for me. Gua ngasih ini, gue dapat pahala berapa banyak ya. Gua ngasih ini, gue dapat pahala banyak. Itu tipenya tipe pedagang. Nah, tipe budak adalah atas dasar ketakutan. Gue nggak boleh marah, kan gue nanti masuk neraka. Gue nggak boleh gini, kan nanti gue di dosa. Gitu kan. Nah, itu budak. Nah, tujuan kita adalah jadi orang bijak. Kita melakukan apapun juga, memang udah kewajiban kita, jalanin aja. Mau dapat pahala, mau dapat dosa, macam-macam, itu udah urusan Allah yang ngatur. Nah, kalau udah betul. Kita udah dapat that level, itu udah mantap jiwa tuh Om. Mantap jiwa. Wow, luar biasa Om. Terima kasih banyak Om. Siap Om Ben. Sangat obrolan yang sangat bermakna hari ini. Amin. Luar biasa, makasih banyak. Saya pikir
mau banyak nanya lagi, tapi kembali ke 2 poin yang tadi lagi. Iya. Apapun persoalan di dunia ini, kalau kamu punya 2 poin tadi, selesai. Selesai Om. Selesai. Tidak ada yang terlalu rumit untuk tidak diselesaikan. Iya Om. Itu yang dapat apa gila ini. Ini ajaran canggih. Oke, makasih banyak Om sudah bersedia hadir di sini. Senang hati, thank you so much. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat banyak orang dan jadi obrolan yang sangat bermakna buat banyak orang. Siap. Makasih banyak. Sama-sama Om. Salam buat keluarga Om. Waalaikumsalam. Apa? Thank you. Jalanin aja, jangan stres.